Paulus mengatakan dulu kamu seperti itu. Dan Paulus juga kemudian mengatakan kami pun juga seperti itu ketika kami masih melakukan cara dan praktik kehidupan sama seperti yang kamu lakukan. Paulus juga mengatakan sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka sama seperti kamu dahulu. Aku juga terhitung sama seperti kamu dahulu sebelum kamu ada di dalam Kristus. Mengapa Paulus mengatakan demikian? Karena pada saat Paulus belum berjumpa dengan Yesus Kristus, Paulus mengatakan bahwa sesungguhnya pada waktu itu kami pun hidup di dalam hawa nafsu daging. Kami pun hidup menuruti kehendak daging, dan kami hidup mengikuti pikiran kami yang jahat. Jadi ketika kita hidup mengikuti nafsu kedagingan, kita mengikuti keinginan daging, dan kita dikuasai olehnya, maka sesungguhnya kita tercatat seperti catatan Paulus untuk orang-orang Efesus sebelum mereka ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus memberikan penjelasan demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, Paulus katakan, aku peringatkan kepadamu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi keinginan daging telah nyata. Nah, sebelum kita ada di dalam Kristus, hidup kita mengikuti keinginan daging. Oleh karena itu, kita sama seperti orang-orang lain yang ada di luar Kristus. Kita tidak memiliki pengharapan, kita tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, dan kita hidup sebagai orang-orang yang disebutnya mati secara rohani. Mati oleh karena dosa dan pelanggaran yang sudah kita lakukan. Mati oleh karena dosa dan pelanggaran yang sudah kita perbuat. Jadi Paulus sendiri memposisikan posisi yang setara dengan orang-orang Efesus sebelum sama-sama ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Paulus memposisikan posisi yang sama. Tentunya ini menjadi salah satu pendekatan yang baik bagi kita semuanya. Ketika kita hendak menolong dan menuntun seseorang menuju atau kembali ke jalan yang benar, dan jangan pernah memposisikan diri sebagai orang yang sok hebat, sok suci, sok benar, dan kemudian tangan kita menunjuk kepada orang-orang yang hendak kita tuntun. Dan jikalau kita datang untuk menolong tetapi kita datang mengadili dan menghakimi, sesungguhnya kita tidak akan pernah berhasil membawa orang itu kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, di sini Paulus memberikan satu contoh dan teladan. Ketika ia ingin memberikan masukan kepada orang-orang Efesus, ia mengatakan, dulu saya pun juga demikian. Sebelum saya bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya sadar, sebelum saya mengerti akan hal itu. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita masih hidup sama seperti dulu sebelum kita ada di dalam Kristus, dan itu masih kita praktekkan sekalipun kita telah mengaku-ngaku sebagai orang Kristen, telah mengaku-ngaku sebagai orang yang percaya kepadanya, maka sesungguhnya kenyataan hidup itu yang membuktikan kita masih mempraktekkan cara hidup lama. Kalau kita masih berbuat demikian, kemudian Rasul Paulus mengatakan, baik kamu dan aku, kita semuanya. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, mengikuti hawa nafsu daging, mengikuti keinginan daging dan pikiran yang jahat, maka saya, kalian, kita semua patut dimurkai. Kita sesungguhnya orang-orang yang patut dimurkai oleh karena dosa dan kesalahan kita, oleh karena pelanggaran kita, oleh karena kekilafan kita, oleh karena perilaku kita, oleh karena tindakan kita, oleh karena pikiran kita sebelum kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, mengapa Rasul Paulus menegaskan ini kepada orang-orang Efesus dan menegaskan hal ini kepada kita semuanya? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Paulus mengingatkan dulu kita sebelum kita ada di dalam Kristus demikian, dan Paulus juga ingin menegaskan sekarang kita sudah ada di dalam Kristus.
kamu, saya, kita semua sudah ada di dalam Kristus. Jadi mestinya kita tidak lagi hidup mengikuti nafsu kedagingan, tidak mengikuti kehendak daging, dan tidak mengikuti pikiran yang jahat, dan tidak lagi kita menempuh jalan dunia ini. Kita harus menempuh dan hidup menurut mengikuti keinginan, kehendak, dan kemauan Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan, barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.